Ya, silakan masuk. Ya, selamat pagi dok. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Rizali. Saya bertugas di Poliklinik pada hari ini. Jadi silakan tidur dulu, Pak. Ya, terima kasih dok. Baik Pak, sebelum saya memulai anamnesis, pertama-tama saya tanyakan kepada terlebih dahulu pada anamnesis ini, saya melakukan teknik wawancara antara saya dengan Bapak, di mana saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dan Bapak harus menjawabnya dengan jujur agar menegakkan diagnosis Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Oh iya, sebelumnya kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Sukri dok. Oh iya, umur? Besok ulang tahun dok, insya Allah 35 tahun. Oke. Kalau boleh tahu ada agama tak? Ya dok, saya punya agama baru namanya agama Sindo. Mungkin saya tahu nanti dokter mau bergabung. Nanti saya sampaikan poin-poin ajarannya dok. Kalau boleh tahu alamatnya? Di Abdesir dok. Oh iya. Kalau status tak sekarang? Status apa itu dok? Status Sudah- WA lain. Tidak. Status tak sudah menikah atau tidak? Oh sudah menikah dok. Punya 2 anak sekarang. Oh iya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang membuat kita sehingga datang ke poliklinik? Ini dok, atau keluarga aku sama teman-temanku bilang pergi kau berobat di dokter jiwa. Katanya beda ada gangguan ini ku dok, kayak sembarang biasa ku cerita. Dia bilang kenapa kau ini karena 3 bulan yang lalu dokter ada bisikan-bisikan, mimpi-mimpi wahyu dari Allah, dari Tuhan bilang ini sebarkan kau agama baru, agama Sin. Nanti ini yang perbaiki semua ajaran-ajaran yang ada di dunia. Itu Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, kau ini Nabi terakhir itu dok. Jadi Nabi bilang pergi aku berobat di dokter. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya memang pada di Al-Quran itu sudah menjelaskan kalau Nabi Muhammad itu Nabi terakhir Pak. Jadi tidak akan ada lagi Nabi yang akan terlahir lagi di dunia Pak. Tidak dok, itu di mimpiku wahyu Tuhan bilang ada Nabi terakhir saya itu dok. Nabi setelah Nabi Muhammad. Baru banyak di situ di wahyunya disampaikan bahwa ini kesalahan-kesalahan yang ada di Al-Quran dok. Kalau boleh tahu Pak, dari mana awal mulanya sehingga kita dianggap sebagai Nabi langsung diangkat? Itu dok pas itu malam 3 bulan yang lalu ada mimpi kayak cahaya putih turun sambil sampaikan wahyu bahwa Bapak ini Nabi terakhir begitu dok. Kalau boleh tahu sudah ada orang yang masuk ke agama tak? Iya dok, ada 30 orang sekarang dok terbaru pengikut masuk di agama ini dok. Kalau boleh tahu itu 30 orang betul-betul berniat jadi masuk ke Iya percaya dok, Pak? percaya dok. Kalau boleh ditahu sebelum dulu pernah ada riwayat waktu dulu waktu masih kecil ada pernah kita alami gejala seperti ini? Kalau waktu kecil tidak dok, tapi 10 tahun yang lalu pernah juga ada dok. Tapi dulu cuma kayak bisikan-bisikan untuk lanjutkan tongkat kepemimpinan bangsa Indonesia dok. Begitu deh. Kalau boleh ditahu status waktu masih kecil tak, pada saat remaja sama kecil apa-apa kita lakukan? Bagaimana itu maksudnya dok? Kayak apa di waktu kecil kayak kita kurang yakin sama keyakinan kepercayaan yakin yang lain sehingga kita angkat itu kepercayaan tak kuat. Iya, saya dari kecil tidak yakin sama ini agama-agama yang ada memang di dunia dok. Kalau boleh tahu bagaimana pendapatnya keluarga yang lain? Itu dok dibilang salah ini anumu, kenapa kok bisa begini, makanya disuruh kau pergi berobat dok. Kalau tetangga ya? Tetangga ada beberapa yang percaya dok dan bergabung di itu yang 30 orang tadi, tapi banyak juga yang bilang salah kau yang harus kau yang pergi di dokter. Begitu deh. Kalau boleh tahu kalau boleh tahu pernah mengkonsumsi obat sebelumnya? Tidak pernah saya konsumsi obat dok. Tidak pernah. Iya, biasa kalau saya sakit saya cuma kasih gitu kayak ini dok, kayak ada baca-baca yang dikirimkan di wahyunya itu 3 bulan yang lalu baru biasa saya minum saya sembuh dok. Kalau boleh tahu riwayat perobatan ini kita sebelum tak pernah ke berobat di tempat lain? Tidak pernah dok, baru yang pertama itu karena dipaksa sama keluarga dok. Oh iya. Oh iya. Baik nih Pak, kalau begitu dari anamnesis yang tadi saya dapat
saya akan lakukan cross check ulang. Jadi nama bapak itu Bapak Sukri, umurnya sudah 30 tahun. Terus kepercayaan agama dan kepercayaan bapak sekarang ini adalah Sin, yaitu kepercayaan bapak sendiri. Terus alamatnya itu Abdullah Desirwa. Terus statusnya itu sudah menikah dan memiliki 2 anak. Nah, terus gejala sehingga bapak datang ke sini karena 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 keluarga meminta bapak untuk datang ke sini karena kepercayaan baru karena bapak juga diangkat diri tak sebagai nabi. Nah, selanjutnya itu karena bagaimana sejak awal terjadinya itu karena bapak dapat bisikan dari wahyu bahwa kau pemegang tongkat kepercayaan terakhir seorang nabi. Terus selanjutnya itu bapak sudah memiliki banyak penganut, sangat banyak, dan beberapa dari penganutnya itu pada percaya semua. Nah, pada riwayat status waktu masih kecil bapak masih kurang yakin dengan kepercayaan yang lain, dan sehingga bapak membuat agama baru, dan bapak yakin bahwa ini pesan dari wahyu untuk membentuk agama baru. Nah, dari riwayat keluarga sendiri, keluarga berpendapat bahwa bapak ini gila, tetapi pada orang-orang terdekat bapak atau tetangga bapak percaya kepada penganut bapak. Nah, selebihnya itu riwayat musisi obatnya itu tidak ada karena bapak percaya bahwa dapat sembuh dengan sendirinya dengan bantuan dari wahyu. Kurang dan lebihnya masih ada kekurangan atau mau ditambahkan? Ya, tidak ada betul. Oh iya, sebelumnya dari hasil wawancara tadi saya dapat menyimpulkan kalau bapak terkena penyakit waham, di mana gangguan kejiwaan bapak tentang kebesaran. Jadi untuk menegakkan lebih lanjut, bapak harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan status mental. Apakah bapak bersedia? Ya, bersedia. Ya, pertama-tama saya nilai dulu dari penampilan tak. Nah, pertama-tama itu dari ekspresi wajah tak. Saya lihat baik dia, bersemangat dia juga. Iya dok. Waktu dia juga bicara. Nah, selanjutnya itu postur dan gerakan tak juga baik. Iya dok. Terus pada kerapihan tak atau dandanan tak dalam menggunakan pakaian juga terasa sopan juga. Ya, sopan. Nah, selanjutnya itu sikap tak terhadap saya sebagai pemeriksa itu kooperatif, bisa jadi aja kerjasama. Nah, selanjutnya itu muta. Nah, muta itu kalau bagiku itu senang jiki waktu tak saya wawancarai ki senang jiki. Terus afekta saya dapat nilai 2. Nah, selanjutnya itu empatita. Itu empatita itu baik ji. Nah, di sini selanjutnya saya akan nilai lagi gaya berbicara tak. Nah, kecepatan tak dalam berbicara itu normal ji. Terus kuantitas tak baik, terus pengucapan tak jelas dapat dimengerti. Nah, selanjutnya itu pada gangguan persepsi tak itu berupa halusinasi. Nah, adanya halusinasi auditorik, kita mendengarkan oleh bisikan. Nah, selanjutnya itu pada alam pikiran tak itu atau berupa isi pikiran tak itu berupa waham. Nah, waham apa itu dok? Waham kebesaran. Oh iya. Nah, selanjutnya itu kesiagaan dan tingkat kesadaran tak itu sadar ji. Nah, pada selanjutnya itu orientasi. Nah, di sini saya tanya ini, pada kita sadar jika tanggal, kita masih ingat ji tanggal berapa ini? Tanggal 22 dok. Oh, tanggal 22. Oke, baik. Kalau kita tahu ji di mana kini sekarang? Di ini dok, rumah sakit. Oh iya. Kita ingat ji dengan siapa kita datang ke sini? Tadi sama ini dok, naik ojek online. Oh, naik ojek online. Oke. Nah, selanjutnya saya akan nilai dan ingat dari bapak. Nah, di sini kita ingat baik-baik kenapa ada 3 benda objek ini saya mau kasih tunjukkan ke bapak dan bapak harus ingat. Nah, ini apa? Pulpen dok. Oh iya. Terus ini Kertas dok. oke. Ini Klip dok. kalau boleh, kalau bisa disebutkan ulang apa saja 3 benda? Pulpen, kertas sama ini dok, klip. Oh iya.
Nah selanjutnya kita kita ingat Ji Pak, waktu sebelum tak masuk ini ke ruangan, kita tahu Ji ruangan apa ini kita masuki, bagian apa? Bagian jiwa dok. Oh iya. Nah kalau boleh tahu juga, kita masih ingat Ji orangnya, orang pertama kita ajak bergabung di kepercayaan tak? Dok, saya ingat dok. Yusril namanya. Oh Yusril. Oke. Nah di sini dapat dinilai dari ingatnya baik semua. Selanjutnya itu dinilai dari konsentrasi dan perhatiannya. Nah di sini kita akan ngetes konsentrasinya dan perhatiannya. Jadi bapak, jadi saya akan lakukan tes menghitung dan bapak harus menjawabnya. Jadi bersedia Pak? Oh iya dok, bersedia dok. Nah kalau boleh saya tahu 50 kurang 5? 45 dok. Nah 50 kurang 45 kurang 1? 44 dok. Nah 44 kurang 4? 40 dok. 40 ya. 40 kurang 20? 20 dok. Oke. Di sini saya dapat menilai konsentrasi dan perhatiannya cukup baik. Nah selanjutnya itu kita beralih ke bakat kreatifnya. Nah bakat kreatifnya sini saya masih tidak dapat ketahui. Nah di sini saya ingin mengetes bapak dalam kemampuan menolong diri sendiri. Nah pada, kalau boleh tahu Pak, kita dengarkan baik-baik di Pak, dan kita harus kooperatif ini, dan kita harus jawab apa yang akan bapak lakukan. Kalau misalkan ada orang yang mengikuti bapak terus dia memegang benda tajam, nah apa yang akan bapak lakukan? Saya berdoa dok. Insya Allah semua dibantu sama Tuhan. Tidak ada yang bisa lukai saya dok. Oke. Di sini saya dapat menilai kemampuan menolong diri sendiri itu tidak baik. Nah selanjutnya itu pengendalian impulsnya. Di sini saya dapat menilainya pengendalian impulsnya bapak itu baik waktu diwawancara juga. Nah selanjutnya itu daya nilainya. Nah di sini saya tes nilainya bapak bagaimana. Nah di sini kalau misalkan bapak dapat surat di jalan, apa yang akan bapak perbuat itu pada surat? Apa yang ingin bapak lakukan? Oh saya nanti bawa ke alamat yang tertulis atau ke kantor pos dok. Oh iya, bagus. Nah selanjutnya pada telikan. Nah di sini saya tanya ke bapak. Jadi mohon bapak dengarkan baik-baik. Jadi apakah bapak sadar kalau bapak ada penyakit tak? Tidak dok. Saya tidak sakit nih dok. Normal saja dok. Oh, yakin Pak? Iya yakin dok. Oh baik. Selanjutnya itu taraf dapat dipercaya. Nah pada di sini saya tanya lagi ke bapak. Seumpamanya bapak dapat uang 100 juta, apa yang bapak lakukan? Apakah lapor ke polisi atau bapak ambil saja? Jadi di ajaran agama saya dok, kalau misal kita dapat uang, setengahnya kita kembalikan, setengahnya kita pakai untuk kembangkan ini agama dok, untuk berdakwah lebih lanjut dok. Oh baik. Di sini saya dapat menilai bahwa tidak dapat dipercaya. Baik dari hasil pemeriksaan pemeriksaan status mental sudah selesai. Jadi selanjutnya terima kasih atas kerjasamanya di Pak. Terima kasih dok. Karena sudah jadi kalau ada apa-apa bisa datang lagi kembali ke sini Pak. Oh iya dok. Tapi kayaknya tidak ada apa-apa dok, karena saya jadi paksa ya kan. Oh iya saya tahu Pak, karena bisa saja datang apa-apa di kalau ada karena atau apa, karena tidak ditahu juga, karena kita manusia juga pasti akan mengalami hal yang sama, pasti akan mengalami masa sulit juga. Jadi terima kasih Dik Pak. Iya, terima kasih dok. Jadi mari Dik. Selamat pagi dok. Oh iya, selamat pagi juga.